Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi tentang implementasi konsep kewarganegaraan dalam pengembangan berdasarkan profesi di wilayah Indonesia. Kemudian saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Eka Wahyuning Tias, Hikmatul Fadilah, dan Laili Rahmawati. Latar belakang. Yang pertama, setiap warga negara dimungkinkan untuk ikut terlibat dalam bela negara sesuai profesi dan kemampuan masing-masing sebagai bentuk pengabdian warga negara Indonesia pada negara dan bangsanya. Yang kedua, profesi adalah suatu pekerjaan yang meminta persiapan spesialisasi yang relatif lama di perguruan tinggi dan dikuasai oleh suatu kode etik yang khusus. Profesi sesungguhnya menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap profesi. Secara teoritis, suatu profesi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang sebelumnya tidak dilatih atau disiapkan untuk profesi itu. Di sini kami akan menjelaskan mengenai implementasi terhadap pendidikan, ekonomi, perbankan, manajemen, teknik, dan sistem informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan. Peran guru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam membentuk sikap dan kepribadian siswa guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang berpotensi di bidang pembangunan. Peran guru sebagai demonstrator, pengelola kelas, mediator dan fasilitator, dan evaluator. Peran guru dalam membentuk sikap dan perilaku, contohnya memberi nasihat yang merupakan sebuah bentuk pembinaan dan mengajarkan sikap toleransi. Ekonomi. Pendidikan kewarganegaraan merupakan benteng moral warga negara berfungsi mencegah persebaran dampak buruk MEA. Dalam dunia internasional, masyarakat warga memiliki peran kelompok yang memimpin membangun kepentingan dan nilai umum dan luas untuk menarik dukungan kelompok lain. Artinya, apabila kelompok ini berhasil mempengaruhi masyarakat untuk mempertahankan kedaulatan dalam menggunakan produk lokal, maka MEA tidak akan terlalu berbahaya bagi masyarakat kecil dan menengah. Peran pendidikan kewarganegaraan dalam menghadapi MEA yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran dan rasa nasionalisme terhadap produk lokal. Yang kedua, mengusulkan produk hukum yang tepat untuk membuat sebuah regulasi yang menguntungkan Indonesia. Yang ketiga, mempertahankan sikap politik luar negeri bebas aktif. Yang keempat, mengalahkan dan mengenalkan sistem ekonomi Pancasila agar kondisi ekonomi Indonesia tetap terjaga, yaitu prinsip ekonomi yang berdasarkan pada UUD 1945 pasal 33. Selanjutnya adalah perbankan. Perbankan sebagai lembaga keuangan yang mengelola uang masyarakat mempunyai tanggung jawab besar yang harus disertai kejujuran dan dedikasi, yang merupakan unsur penting dalam kepercayaan. Bisnis perbankan dilandasi oleh kepercayaan dari masyarakat kepada bank. Masyarakat percaya bahwa simpanannya aman di tangan bankir profesional. Setiap bankir di Indonesia wajib mengelola bank secara sehat dan menghormati norma-norma perbankan yang berlaku. Perbankan sendiri memiliki 8 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu prinsip kepatuhan. Bankir diharuskan mematuhi peraturan perbankan, undang-undang, kebijakan pemerintah, peraturan ketenagakerjaan yang menyangkut masyarakat, nasabah, pemerintah, pemilik, dan karyawan. Yang kedua adalah prinsip kerahasiaan. Para bankir dituntut agar dapat menjaga kerahasiaan terutama dengan nasabah serta kerahasiaan kejabatannya. Yang ketiga adalah prinsip kebenaran pencatatan. Setiap petugas bank wajib memelihara arsip atau dokumen dan mencatat semua transaksi dengan benar dan menjaga kerahasiaannya. Yang keempat adalah prinsip kesehatan bersaing. Persaingan ini dapat bersifat intern atau ekstern, yang baik dari dalam bank itu sendiri maupun persaingan antar sesama bank.
Selanjutnya adalah prinsip kejujuran wewenang. Kepercayaan dan wewenang yang telah diberikan oleh pihak terkait, dalam hal ini pemerintah, nasabah, pemilik, masyarakat, dan karyawan, hendaknya tetap dinomorsatukan dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar etika yang telah disepakati bersama. Selanjutnya adalah prinsip keterbatasan keterangan. Meskipun petugas bank dan bankir diminta untuk bersikap informatif terhadap pihak luar, namun sifatnya masih terbatas. Yang selanjutnya adalah prinsip kehormatan profesi. Setiap petugas bank ataupun bankir diharuskan taat menjaga kehormatan profesi dengan cara menghindarkan diri dari hal-hal semacam kolusi, pemberian hadiah, upeti, dan fasilitas dari pihak lain yang menginginkan kemudahan dalam hal prosedur bank. Dan yang terakhir adalah prinsip pertanggungjawaban sosial. Pertanggungjawaban ini lebih diarahkan pada pemerintah, nasabah, pemilik, ataupun masyarakat dalam hal melaksanakan operasional perbankan. Selanjutnya adalah manajemen. Secara umum, manajemen dikenal sebagai sebuah proses yang mengatur kegiatan atau perilaku sehingga menimbulkan efek yang baik. Manajemen pada prinsipnya yaitu bagaimana mengatur kegiatan agar berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan secara optimal, sesuai dengan yang diinginkan. Tujuan yang diharapkan tersebut akan berhasil dengan baik bila mana kemampuan manusia yang terbatas, baik pengetahuan, teknologi, skill maupun waktu yang dimiliki, dapat dikembangkan dengan membagi tugas pekerjaannya, wewenang dan tanggung jawabnya kepada orang lain, sehingga secara sinergis dan simbiosis mutualisme membentuk kerjasama yang baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik dan sistem informasi. Teknologi informasi telah menjadi fasilitas utama bagi kegiatan berbagai sektor kehidupan, di mana memberikan andil besar terhadap perubahan. Indonesia terdiri dari berbagai etnis dan budaya yang membuat Indonesia memerlukan TIK sebagai sarana mempersatukan keragaman tersebut. Oleh karena itu, peran penting TIK adalah untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, menyelidiki, membuktikan, dan menyebarkan informasi penting secara efektif dan efisien agar tumbuh jiwa nasionalisme dalam suatu bangsa. TIK memperlancar proses-proses partisipatif oleh kelompok komunitas yang berbeda bersama-sama pemangku kepentingan lainnya dan beberapa agen pembangunan serta peneliti yang bekerja dengan komunitas serta para pengambil keputusan. Selain itu, era globalisasi diiringi dengan pesatnya revolusi iptek, dunia tanpa batas yang menganut aliran kebebasan, kebebasan berkreativitas, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi. Kebebasan tersebut tentunya harus dibatasi dan disesuaikan norma dan nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia. Dengan adanya konsep kewarganegaraan, diharapkan bisa memilih dan memilah dampak dari teknologi yang masuk ke Indonesia sesuai dengan kepribadian bangsa. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.